sebagai kelompok 1 dan kelompok Makassar. Kami ini setiap kali itu RT, RW, dan lingkungan. Nah, terus kemudian apa sih sebenarnya yang inti gitu? Kepada regulasi yang ada di Undang-Undang 40. Hai sahabat milenial, ingin berita yang terbaru dan terupdate? Jangan lupa subscribe channel Perwarta TV. Mahasiswa S2 Ilmu Administrasi Negara UIT, gelar pengabdian masyarakat di Goa, sebagai wujud aplikasi keilmuan dalam perkuliahan program studi Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Timur, di Kabupaten Goa, digelar program pengabdian kepada masyarakat pada salah satu mata kuliah semester 3, tanggal 3 November tahun 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Astagfirullahaladzim. Saudara ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini dan kita bisa berada di dalam lingkungan Kelurahan Bontopara yang dari sambutan pertama kali datang itu sangat penuh dengan kekeluargaan. Adanya Pak Lurah sehingga kami bisa tinggal di sini. Dan kebetulan ternyata beliau adalah mahasiswa UIT program Pascasarjana. Ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah penerimaan masyarakat bagi teman-teman yang ingin melaksanakan PKN, praktek kerja lapangan, yang pengabdian masyarakat yang dilakukan yang merupakan Tridharma perguruan tinggi, yang merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh satu perguruan tinggi. Jadi baik itu dosen ataupun mahasiswa itu wajib melakukan PKN. Kenapa? Karena kami ini yang berada di kampus adalah merupakan warga masyarakat yang dibina di kampus, diberikan bekal keilmuan di kampus untuk nantinya akan terjun di masyarakat, akan menjadi pelopor, akan menjadi penggerak di masyarakat. Nah, saya kira kalau Pak Lurah ini apa yang didapatkan di kampus itu sekedar tambahan saja, karena beliau secara teknis sudah memahami bagaimana caranya peningkatan kapasitas di satu bentuk pemerintahan sisa di kampus itu ditambahkan teori-teorinya, kemudian bentuk-bentuk pengaplikasiannya di luar dari apa yang dipahami selama ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Lingkungan, Pak RW atau Pak RT atau Pak Lurah sekalipun, itu sebenarnya sama saja dengan apa yang kami lakukan di kampus. Cuman perbedaannya adalah masyarakat yang kami hadapi adalah masyarakat kampus yang notabene-nya adalah mahasiswa. Kalau Pak Lurah yang dihadapi adalah masyarakat yang berada di lingkungan kelurahannya Pak Lurah. Dan itu sangat bervariasi karakternya. Ya, mungkin Pak Lurah pernah mengalami bahwa menurut aturan yang kita pahami pelayanannya sudah bagus, ya. Aturan yang kita jalankan sudah sesuai, tapi tidak semua masyarakat itu akan merasakan nilai kepuasan yang sama. Gitu. Kita mengatakan bahwa keilmuannya ini sudah bagus, pelayanan saya ini harusnya saya layani seperti ini berdasarkan aturan, sudah saya jalankan, tapi di aturan sudah sesuai. Nah, untuk melakukan pelayanan yang baik
Tidak mesti bahwa semua yang kita layani itu harus mengatakan puas dengan apa yang kita lakukan. Pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Aula Kantor Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Paranglowi, Kabupaten Goa, mengangkat tema penguatan dan peningkatan aparat dalam hal pelayanan publik melalui tata kelola administrasi. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 1 Suryati, S.A., MSI, M.Kes, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Ibu Dr. Heni Zainal, S.Pd, M.Pd, dosen PJ Ibu Dr. Suryanti, M. Adem, SDA, dan dosen mitra Ibu Dr. Rahmuniar, MSI pada mata kuliah Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Ilmu Administrasi Publik dari Sivitas Akademik UIT Makassar, Kepala Kelurahan Bontoparang, Haji Syah Bandar, S.Sos, tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Bontoparang, perangkat kelurahan, dan lainnya. Kebetulan hari ini kelompok pertama yang akan menampilkan materinya yang terkait dengan penguatan dan peningkatan kapasitas aparat terhadap pelayanan publik melalui tata kelola administrasi. Kemudian pada kelompok ini terdiri dari Bapak Nur Salam. Dibuka dulu maskernya, Pak. Kemudian kelompok kedua Bapak Sakandar, Bapak Lurah, saya kira di Kelurahan Bontoparang. Kemudian yang ketiga Agunawan Sada. Yang keempat Sam Aimal. Pertama. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang mahasiswa, diantaranya Nur Salam, Haji Syah Bandar, Agunawan Sada, dan Syam Aimal. Kelompok kami ini Bapak Ibu sekalian dikenal sebagai kelompok 1 dan kelompok Makassar. Karena ada kelompok lain Bapak Ibu sekalian, teman kami, mahasiswa yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu mereka juga 4 orang di sana. Kemudian ada juga teman kami kelompok. Itu dari Kopak yang ditampil, pembicara. Setiap tahun ada honornya. Ada honornya. Tentang ini, setiap tahun itu RT, RW, dan lingkungan dengan aparat. Setiap tahun kita menganggarkan pematang aparat. Jadi pematerinya dari kabupaten, dari kecamatan, itu dari kabupaten kabupaten pemerintahan. Setiap tahun. Jadi saya juga ini selaku Lurah Bontoparang, saya mengambil jurusan saya. Mudah-mudahan selesai ini sudah, mudah-mudahan tadi PS2, PS3. Tempat ini sekolah formal, sebagaimana jabatannya yang ada, saya kira juga sudah doktor, Pak. Khusus untuk bidang administrasi di lingkungannya masing-masing. Ya kan begitu. Nah, terus kemudian apa sih sebenarnya yang inti ingin kita bicarakan? Yaitu adalah sekaitan dengan bagaimana tata kelola administrasi ini memiliki sinergisitas. Karena ini organisasi, namanya organ, ya, kayak satu bentuk badan tubuh. Tidak mungkin lain bikinkan kepala, lain kerja tangan. Tidak mungkin lain dipikirkan kepala terus kemudian kaki lain mundur ke menanamkan etika pemerintahan itu sendiri dan etika pengelola pemerintahan itu sendiri, sehingga kesepahaman kita ke masyarakat untuk mengakomodir apa yang untuk merespon apa yang menjadi keinginan warga itu bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi, karena kalau saya memaparkan secara teoritis semua ini akan lebih panjang. Nah, kita nanti mungkin kalau ada beberapa diskusi kita bisa berdiskusi berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh bapak-bapak itu sekalian. Karena kalau secara teoritis nanti kami juga akan membagikan materi ini untuk sama-sama kita baca, kita pelajari, kita ulang-ulang, dan akan dipandu oleh satu orang teman kami yang lurah di sini. Kemudian efektif dan efisien, kemudian akuntabel, ya akuntabel juga. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Dan terlupakan juga.
dalam hal pelayanan publik kita tidak boleh diskriminasi, itu yang perlu diperhatikan. Karena saya sedikit memberikan gambaran terkait kelola governance administrasi ini. Pelajaran di beberapa daerah yang kami kunjungi itu banyak yang mengeluhkan terkait media. Jadi Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibuka langsung secara resmi oleh Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia Timur, Ibu Suryati, S.A., MSI, M.Kes. Sementara, Dr. Heni Zainal, SPD, M.PD dalam kesempatan itu pula yang juga memberikan kata sambutan menyampaikan, kami apresiasi kegiatan kelompok 1 ini, yang mengulas tentang penguatan dan peningkatan aparat dalam hal pelayanan publik melalui tata kelola administrasi, apalagi dalam masa pandemi sekarang. Tata kelola administrasi kaitannya dengan pelayanan publik yang baik, perlu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, di mana mekanisme kerja baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tata kelola banyak berubah saat ini, seperti metode online atau via daring misalnya, terang Ibu Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Timur. Ketua Kelompok 1, Bapak Nur Salam, saat dimintai keterangannya mengatakan rasa syukurnya kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, ditambah lagi kegiatan kami ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor UIT, Kaprodi Ilmu Administrasi Negara, 2 dosen mata kuliah kami, dan beberapa orang dari Sivitas Akademika UIT Makassar, tutur Nur Salam. Kepala Kelurahan Bonto Parang, Haji Syah Bandar sangat menyambut baik kegiatan ini dan rasa bangga dari pemerintah dan masyarakat Kelurahan Bonto Parang dengan dipilihnya kelurahan kami sebagai lokasi PKM dari UIT. Kelurahan Bonto Parang ini sudah beberapa kali kedatangan tamu penting, namun kali ini selain penting juga spesial karena yang hadir adalah para petinggi UIT yang saat ini UIT juga menjadi tempat menimba ilmu bagi saya, ujar Haji Syah Bandar yang sebelum menjadi Lurah Bonto Parang juga pernah menjabat sebagai kepala desa ini. Kegiatan seperti ini sering dilakukan, namun dengan kegiatan PKM ini harapannya ke depan, seluruh aparat pemerintah Kelurahan Bonto Parang akan semakin baik dalam hal pelayanan publik. Antusiasme peserta pada acara pengabdian kepada masyarakat ini, berlangsung dari siang hingga sore itu, diakhiri dengan pembagian sertifikat baik kepada dosen maupun kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.